Wah, Alfa tuh bisa nyembuhin gitu dengan dibaca itu. Sebelumnya gimana itu Bapak sampai sakit kayak gitu? Sebelumnya dia ada tekanan dari ibu saya sih, sebetulnya mungkin lebih ke apa ya, tekanan mental kali ya. Betul, dia ada rasa nggak cocok atau apalah, tapi dia dipaksain terus, akhirnya ya entahlah, mungkin sakitnya kalau saya penilai sih dari situ Awalannya. mendem gitu loh, mendem. Iya. Tapi Itu benjolannya besar. di dalam itu nggak kelihatan sih mas, maksudnya di MRI kelihatan ya. Tapi kalau secara pegang gini nggak kelihatan. Kalau di balik liver Kanker. ada ya kankernya. Stadium? Dibilang stadium sih Nggak tahu. nggak tahu. Tapi yang Cuman dia bilang ada tumor aja sih. ada tumor benjolan. Tapi nggak ganas. Nggak ganas. Dia kalau tumor getah bening itu ada dua tipe, ada Hodgkin dan non Hodgkin. Nah bapak saya itu yang non Hodgkin, yang nggak ganas. Tapi dia bisa berulang. Bahasanya kedokterannya begitu. Reaksi keras banget mas, sampai tuh jinnya nggak tahu lah, pokoknya istri saya tuh wah di situ bener-bener saya juga nggak tahu bisa komunikasi ya sama dia mas ya. Bisa. Iya. Ini yang udah 4 tahun bolongin perut nih, bilang gitu. Udah 4 tahun dia ngaku-ngaku 4 tahun mas, bilang gitu. Disuruh diusir kan, terus ya Allah gitu kan. Nggak mau bilang, nggak mau pergi dia bilang gitu. Akhirnya dikerasin lagi rukiahnya. Terus dia bilang iya mau pergi katanya. Teman, gimana caranya, gue nggak bisa pergi katanya begitu sih. Istri saya ngomong gitu sendiri bilang. Saya apa iya gitu. Tapi setelah itu membaik. Langsung. Masya Allah. Iya ya Allah. Apa aja progresnya? Ya itu udah makin ibadahnya ya, sholatnya segala macam. Rasa sakitnya Sakitnya hilang. Keluhan selama yang ini. lucu ya, setelah kita tahu itu ruqyah begitu, jadi sakitnya pindah-pindah mas sekarang. Waktu dulu tuh ya, Dulu sakit kepala, kita ke dokter scan kepala nggak ada apa-apa. Sakit di lambung sampai di endoskopi nggak ada apa-apa mas. Tapi sakitnya ada, dia bilang begitu. Tapi setelah kemarin ketemu ini ruqyah, sakit kepala dibacain sendiri hilang. Dah. kenapa capek-capek endoskopi gitu kan? Makanya sakit di tangan, di pundak, Bacain Quran hilang. Lah udahlah. Dengan begitu Udah makin yakin. makin yakin. Udah makin, masya Allah, makin yakin. Hatinya itu kan mesti dijaga dia supaya apa? Istiqomah. Maksudnya Tetap berbuat baik. itu mas. Akhirnya nggak jadi kemoterapi nih. Nggak jadi, nggak mau. Ini kita kabur-kaburan kemarin. Kita kan Udah dipaksa-paksa kemo. Enggak sih, nggak dipaksa. Karena emang kemo. Dijadwalin aja ini. Yang lucunya mas, jadi kemo yang kedua ini sama yang pertama dulu beda. Jenis kankernya beda katanya. Itu saya bilang aneh. Sama-sama ganas. Enggak, jadi ini kanan kiri. Kan sama-sama Jadi ganas. kalau kan? yang pertama itu obatnya gratis mas, ditanggung BPJS. Oh gitu. Iya, karena HER2-nya negatif. Aku nggak tahu, nggak paham HER2 apa. Nah yang sekarang HER2-nya positif. Jadi posisinya itu di DNA-nya istri saya itu proteinnya berlebih, yang menyebabkan dia menyuplai makanan buat kankernya. Bahasanya begitu, dan itu obatnya berbayar. Beda lagi. Nah, obatnya berbayar beda gitu. Sekali bayar 7 juta apa? Ya Allah. Sekali. Terus dilakukan? Kemo. Enggak. Kan udah ketemu ini ruqyah. Udah Kia. Oh iya. Iya. Sembuh. Udah ngapain beli obat mahal-mahal? Alhamdulillah. Iya, maksudnya ya sejak di ruqyah tuh nggak lemes, nggak apa, malah seger kan. Malah seger kayak orang Nah, ini normal, mah nggak sehat ngapain lagi. apa, gua bilang ngapain di kemo kalau kayak begini, gua bilang gitu kan. Terus tadi tangannya kan mulai kaku. Nah, Ternyata iya. dikasih gerakan sedikit sama di terapi Iya. Al-Quran. Normal lagi, Iya, bisa makin- jalan lagi. Ya Insya Allah. sudah lah, bismillah. Bismillah. Masya Allah ya. Satu ayah kanker sembuh. Iya. Sekarang istri sudah terlihat Iya, kesembuhannya makanya juga. pakai yakin. Masya Allah. Mujizat akhir zaman. Kalau saya udah berpuluh-puluh kali, ratusan kali mungkin sama pasien Pak. Maaf Pak, kesini Pak. Ratusan kali maksudnya, dalam arti orang-orang yang sakit kayak gitu, ada yang didatangi, ada yang memang mereka lakukan sendiri gitu kan, melihat langsung.
menemani mereka juga gitu kan. Ya itu progres itu masya Allah perkembangannya. Tapi di sebagian orang masih belum percaya dengan ini semua. Justru malah karena belum percaya jadi nggak dapet gitu loh ya feelnya gitu loh. Keyakinannya jadi Tadi saya ngeliat Mas bacain ayat-ayat yang simple tersebut aja tuh, tapi kayaknya kalau saya langsung lihat tuh Mas tuh tahu apa artinya apa, jadi lebih menghayati dan lebih kena gitu. Saya pikir ini suaranya si Mas kok nggak kencang-kencang amat ya, tapi kena juga. Wah, kayaknya gue mesti belajar lagi nih mendalamin apa namanya bacaan-bacaan dan arti-artinya, jadi lebih menjiwai, lebih dapat ruhnya ya kalau Mas bilang. Iya, powernya lah gitu. Dapat. Tapi bukan berarti tidak bisa sama sekali kan gitu. Kalau anda tahu arti tetap aja bisa. Tapi kalau kita tahu atau lebih memahami, powernya lebih aja. Tapi tetap kesembuhan milik Allah, bukan tentang power itu tadi. Sebagaimana obat tadi kan, ada obat dosis rendah, ada obat dosis tinggi. Oh dosis tinggi nih pasti sembuh, enggak juga. Kalau pakai dosis rendah nggak sembuh, enggak juga. Mau pakai rendah mau tinggi, kalau Allah belum izinkan sembuh ya belum sembuh. Tapi tadi sempat beriring tuh Mas, istri saya ketawa sendiri Mas. Itu kenapa ya Mas? Gak apa-apa, itu biasa. Cekikikan kayak kuntilanak. Gak pernah Mas, istri saya kayak gitu Mas. Gak pernah seumur hidup, saya baru tadi dengerin tadi baru tadi gitu. Kalau nangisnya iya biasa. Kalau di Rukia nangis kayak gitu gue pernah lihat. Tapi cekikikan tadi sampai beriring gue. Makanya jadi pertanyaan tuh berarti kesurupan atau adanya reaksi tadi muntah segala macam itu kebaikan atau keburukan. Sebagian orang tuh nggak pengen muntah, nggak pengen ini segala macam, padahal itu detoksifikasi kan. Ya akhirnya menjadi lebih baik lagi setelah itu gitu. Walaupun itu bukan tujuan ya, dalam rukyah bukan tujuan gitu. Maksudnya orang di rukyah bukan tujuannya sampai kayak gitu. Itu kan reaksi yang tidak terduga gitu kan. Tapi terjadinya itu bukan berarti itu satu keburukan, bukan. Sebagian orang ngerasa itu, wah kok jadi kayak gini, aib nih apa segala macam. Enggak. Itu tanda Allah sayang, bahkan sampai dihilangkan sakitnya gitu. Tujuan rukyah bukan sampai kesurupan, tapi ternyata qadarullah pas dibacakan dia muntah, terus dia aktif, ya sudah, memang itu bagian dari apa yang harus dilewati begitu. Tapi Mas Syekh pernah waktu itu Syekh Abdul Barok kalau tidak salah ya menyampaikan itu kepada kita, rukyah itu orang kesurupan itu sama sebagaimana orang tuh kena penyakit batuk dan pilek. Semua orang bisa kena nggak? Bisa. Aib atau bukan berarti? Enggak. Itu dia. Termasuk gangguan jin, semua orang bisa kena. Sebagaimana batuk dan pilek, adanya ingus, adanya lendir yang keluar. Nah, berarti itu aib atau bukan? Bukan aib, semua orang bisa terkena. Mau dia orang soleh, mau dia tidak soleh, semua kena batuk, semua kena pilek tadi gitu. Termasuk gangguan jin. Tidak mengenal dia di atas atau di bawah. Bahkan sekelas Rasulullah SAW pun juga pernah terkena sebagai bahan pelajaran buat umatnya di akhir zaman nanti kan. Kayak kita ini sekarang. Jadi nggak apa-apa. Ini kalau pagi sama sore aja. Karena orang pulang kerja sama berangkat. Kalau udah jam-jam segini udah enggak. Nah disitulah pembelajaran terkait tentang itu gitu ya. Sampai Masya Allah. Tinggal istiqomah. Insya Allah dapat kabar baik setelah itu, lebih baik lagi terus nantinya Insya Allah. Iya mesti memperdalam juga tuh Mas, mesti belajar juga kayaknya nih. Ya, nggak apa sambil proses berjalan. Ini juga kadang di sini jadi suatu rutinitas, udah nggak enak nih mau rukyah gitu kan. Rukyah yang begitu yang lucu rukyah kan ikut apa TI ya? Iya itu. Ya intensif itu lah, rukyah intensif itu kan. Datang nemenin gitu kan. Nah bagian-bagian yang kan dia pakai slide, pakai apa lama gitu kan, dia nggak mau ikutin, bentar oke aja deh. Parah bener. Ini gue wah nggak bisa kayak gitu ya. Udah tahu ceritanya gitu, udah tahu. Gue oke aja. Ya alhamdulillah. Itu ilmunya yang penting malah. Malah kan kita ilmunya di situ. Iya. Gimana ngebuka hati kita biar ini kan. Jadi begitu saat di rukyah langsung bisa lebih baik. Memaksimalkan ikhtiar sebutannya. Iya. Memahami konsep itu untuk memaksimalkan ikhtiar. Isi saya ini emang orangnya pengennya serba instan, serba susah. Ini pun udah paling instan ini, jalur cepet ini. Iya. Jalur langit. Sekarang kan sebentar ingat Quran, sebentar ingat bacaan Quran. Kalau dulu ingetnya dokter, obat. Iya. Aku suruh coba tuh Qurannya dibaca. Iya nih belum sempet nih, baru satu ayat udah ini. Udah duduk
bener, gue bilang. Dikhususin, kalau kayak gitu mah nggak bisa, mesti khususin, nggak bisa disambil, masih sibuk urusan dunia aja. Ntar anak lah mikirin makannya gimana. Udah nyampe. Ini masuk ya? Iya. Dia nggak mau makan makanan mahal, Oh, biar bisa makan di rumah. biar bisa dikirimin terus. Setiap hari kita gocekin kan bonus juga kan. Masya Allah. Saya rekam loh ini. Masya Allah. Boleh saya izin nggak kalau nanti ada yang butuh buat Oh, boleh. semangatnya, jadi motivasi buat orang-orang. Boleh. Apa pesannya buat orang kanker? Ya, pesannya udah ada penyembuhan dari Al-Quran, ya kita balik lagi ke situ aja deh, gitu loh. Itu Sebelum udah- tindakan-tindakan. sebelum tindakan yang lain itu lebih baik, dan emang itu udah digariskannya memang Al-Quran itu adalah penyembuh. Masya Jadi Allah. ya dicoba itulah, paling enggak didengar dulu aja deh. Didengar dulu Ini dia. pengalaman nyata nih ya, Pengalaman nyata insyaallah. hidup ayah beliau, istri beliau. Iya. Semoga jadi kebaikan buat orang-orang. Amin, amin. Barakallahu fikum. Makasih banyak juga Pak Sama-sama. sudah diantar sampai sini. Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah.